Kegiatan pagi hari di rumah kontrakan 3 petak. Hai semuanya, assalamualaikum. Pagi ini aku mau mulai semuanya. Mumpung hari ini tuh suami aku kerjanya jam 2 siang, jadi ada yang bantuin untuk pegang anak-anak. Soalnya anak aku tuh lagi hobi banget ngebuntutin aku, entah itu ke dapur, ke kamar mandi, ke mana aja. Nah, di sini aku mau pindahin pakaian karena semalam tuh hujan, makanya ini bajunya kayak kurang kering gitu, teman-teman. Kalau di sini tuh panas, jadinya bajunya bisa lebih hangat. Di TikTok tuh aku pernah share ya, itu tentang kontrakan aku, dan di depan kontrakan tuh banyak banget jemuran kayak gini, tapi banyak banget yang pro dan kontra. Katanya kenapa sih harus bikin jemuran di situ? Kenapa jemurannya harus numpuk banget, nggak pakai jemuran lipat? Pokoknya warga di YouTube sama warga di TikTok tuh kadang beda emang, teman-teman. Tapi ya begitulah. Menurut aku, jemuran lipat kayak tetangga aku itu malah kelihatan lebih ribet, terus juga takut nimpah anak aku gitu, teman-teman. Kalau kayak gini kan lebih simple, jadi di bawahnya tuh kosong, nggak ada jemuran. Nah, udah gitu ini aku udah selesai mindahinnya, terus suami aku tuh lagi ngerendam wajan ataupun penggorengan supaya nggak lengket, ditaruh di depan kayak gitu. Katanya nanti baru dipindahin ke dalam. Ini pas kita lagi di luar tuh anak-anak udah nggak sabaran banget pengen ikutan keluar, ada yang ngerengek, ada yang nangis, pokoknya mariwah gitu. Nah, ini pas udah selesai aku tuh minta suami aku buat turunin. Jadi jaket tuh udah lama banget digantung di situ sama suami aku. Terus aku tuh takut ada cicaknya kan. Jadi aku minta turunin, katanya ini tuh nggak mau dipakai lagi sama dia. Ya udah, kata aku, nanti aku mau cuci aja karena udah lama banget dan kelihatannya tuh udah ribet banget. Hobi aku emang kayak gitu, teman-teman. Kalau misalkan ada kipas angin yang udah rusak, pokoknya kayak dispenser rusak atau apa gitu yang udah nggak terpakai, aku tuh bawaannya pengen buang-buangin aja ataupun kasih pemulung ataupun aku jual supaya tuh kontrakan nggak terlalu penuh gitu, teman-teman. Nah, lanjut, di sini tuh aku mau bersihin depan sini karena semalam bekas hujan dan memang ini udah kotor banget. Semenjak aku kesini aku tuh belum sempet untuk bersihin depan. Ini aku pindah-pindahin sendalnya. Tapi anak-anak tuh udah gak sabaran banget pengen ikut keluar. Udah ada yang rengek, yang nangis, segala macem lah pokoknya. Menit ya. Tuh. Sendal di sini sendal nih. Dua-duanya. Ya begitulah ya, kira-kira drama kalau punya anak jarak deket. Tapi alhamdulillah sekarang anak aku yang kecil udah hampir 1,5 tahun, dan si kakak udah mau 4,5 tahun, udah mau 5 tahun gitu, teman-teman. Ini aku lagi jemur helm karena sedikit basah, kata suami aku mau gantung aja. Dan ini mau main sama ayahnya, mau main sepeda di depan mumpung ada ayahnya. Soalnya kalau sama aku tuh aku kadang mager gitu, teman-teman, untuk main sepeda di depan. Ini tuh aku lagi nyapu, kata suami aku ternyata anak kecilnya tuh lupa dipakein pampers karena tadi itu pakai bajunya sama ayahnya yang kecil. Terus si adiknya juga udah gak sabaran banget, udah pengen keluar. Pokoknya dia tuh kalau sama ayahnya tuh nempel banget. Mungkin kalau anak perempuan memang gitu ya, teman-teman. Dan kalian tuh nonton video aku by the way jam berapa, teman-teman? Aku tuh bingung kalau upload jam berapa ya, ataupun sebelum maghrib ataupun pas sahur gitu. Udah selesai disapu, lanjut ini aku mau pel. Aku tuh lagi nggak pengen bikin video masak karena beneran mager banget. Dan jujur li, aku tuh nggak puasa, teman-teman, karena aku memang maksain pun aku kayaknya nggak kuat gitu, teman-teman, karena anak aku tuh lagi nyusunya kuat banget. Aku juga ada asam lambung, terus aku harus ngurus 2 anak sendirian, harus ngerjain sendirian, apalagi kalau suami aku kerja. Jadi daripada aku paksain, akunya nggak kuat, susunya juga nggak ada, anak akunya nantinya malah lemas. Ya udah deh, aku milih untuk nggak puasa aja dulu. Nah, sebenarnya aku tuh kuat, teman-teman, cuma aku kayak udah nggak bisa gerak, udah benar-benar lemes banget gitu. Nah, ini lanjut ya, menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah, tapi mohon jangan membuli ya, teman-teman. Di sini aku mau nyapuin depan, tapi ini anak-anak mau minta main sepeda dulu, minta pakaiin sendal. Masya Allah, doain sehat terus ya.
Aku tuh seneng banget nyapunya karena ada suami aku di luar, jadinya aku tuh ada yang nemenin. Soalnya kayak aku tuh agak malu kalau nggak ada suami aku gitu bikin video. Nah ini juga aku nyapunya pakai sapu tetangga aku, dan sapu aku tuh aku taruh di tetangga aku soalnya itu agak kebesaran di tangan aku yang kecil ini. Aku tuh lebih senang pakai sapu yang kecil kayak gini. Ini udah selesai, mau aku keruk sampahnya, mau aku bersihin dan aku buang. Suasana bulan puasa di sini tuh enak gitu teman-teman. Terus juga kalau misalkan mau beli takjil, beli gorengan itu tinggal ke depan aja, ke gerbang. Kemarin aku tuh puasanya di ibu aku beberapa hari, terus baru dijemput sama suami aku ke sini. Kenapa sih aku sering pulang kampung? Jadi itu tuh kayak main gitu sih teman-teman. Soalnya kampung aku tuh deket banget. Karena tetangga aku tuh aku lihat ada yang ke Jawa Tengah ataupun ke Jawa mana gitu teman-teman, ke Ciamis. Nah kalau aku tuh masih di Bekasi juga, jadi ini kontrakan aku tuh adanya di Bekasi kota, kalau rumah ibu aku tuh adanya di Bekasi kabupaten gitu teman-teman, di kampung. Dan kira-kira kalau kita pulang kampung sama anak aku itu 2 jam, bahkan 2 jam lebih kalau mampir makan, dan kalau lurus terus atau cuma suami aku itu paling sejam lebih. Lanjut, aku harap kalian nonton video aku sampai habis, dan di detik ini, di menit video aku yang sekarang kalian masih nonton. Jadi ini tuh aku lagi bersihin kaca. Jadi kemarin aku tuh lihat tetangga aku kan bersihin kaca, aku tuh sadar aku udah lama banget gitu, kayaknya waktu pertama kontrak aku bersihin dan sekarang baru aku bersihin lagi. Oke, ini tuh udah hampir selesai, kita di luarnya udah bersih juga dan anak-anak udah selesai main. Lanjut, di sini aku mau beresin kasur. Jadi pertama tuh tadi aku sebenarnya bikin video di kamar, ini udah berantakan banget, tapi aku tuh lupa untuk lap kaca kameranya ataupun HP aku. Jadinya ini tuh videonya kayak kurang terang, padahal ini tuh aku udah pakai lampu tambahan. Nah begitu ya, pentingnya kita memperhatikan video kita saat membuat konten. Jadi harus dilihat dulu nih, kira-kira kita tag videonya udah bener atau belum, cahayaannya udah terang atau belum, supaya nanti hasilnya tuh bagus. Kayak video aku aja ini contohnya hasilnya jadi kayak kurang bagus gitu, padahal aku udah capek-capek tag video. Tapi udah nggak apa-apa lah ya teman-teman. Dan ini kasurnya tuh udah bersih. Kalau beres-beres pas anak dipegang suami tuh kayaknya seneng gitu teman-teman, kayak nggak ribet gitu, pokoknya lebih plong dan lebih cepat selesai. Nah ini udah hampir selesai, tinggal bawahnya belum dibersihin. Sekarang udah tanggal berapa nih teman-teman, gimana puasa kalian? Semoga lancar ya. Nah ini udah selesai, mau aku sapu. Jadi sapunya tuh tadi pagi aku beli di depan, karena aku tuh udah gak punya sapu kan. Terus kalau mau beli di online tuh kayaknya bakalan banyak yang lainnya gitu teman-teman yang dibeli, karena kan kalau di online kelihatannya murah, apa 3.000, 5.000, 7.000, pasti banyak buntutnya. Akhirnya aku nggak beli-beli dan ya udah deh, aku pikir beli aja di depan. Harga sapu lidihnya itu untuk kasur itu tuh harganya 10.000. Emang harganya tuh beda sama di toko online, tapi kan itu setidaknya lebih cepet gitu teman-teman, lebih cepet kebelinya gitu, nggak usah mikir-mikir, nggak usah ada buntutnya. Nah lanjut, udah bagian atas kasur, di sini aku mau sapu bagian bawah. Ini udah berantakan banget dan memang perputarannya tuh selalu kayak gini, namanya juga punya bocil ya. Kalau nggak beberes pasti ngurusin anak-anak videonya, kalau nggak ya aku nyapu atau jemurin pakaian atau lipetin pakaian. Semoga kalian nggak bosen ya sama video aku. Waktu awal aku baru datang ke kontrakan dari kampung, aku tuh sering masak sih, cuma aku nggak videoin, jadi masak kayak cuma menu anak-anak aja. Soalnya kan suami aku puasa siangnya, jadi aku jarang masak juga. Nanti dia juga buka puasanya pasti di tempat kerja. Terus kalau sahur biasanya beli aja di warteg ataupun beli apa gitu teman-teman. Soalnya kalau masak malam-malam itu kadang kan pasti bau masakan semuanya, belum lagi nanti anak aku bangun. Dan anak-anak tuh tidurnya malam, makanya aku kalau harus masak subuh lagi, masak sahur lagi tuh kayaknya bakalan udah capek banget, ngantuk banget juga. Ya udah kata suami aku untuk sahurnya beli aja gitu supaya lebih simple. Dan ini aku tuh lagi bukain pempes anak aku. Tadi tuh belinya di agen karena udah habis, supaya lebih cepet, nggak usah ke minimarket. Di agen juga sama.
Dan ini mau aku bukain supaya nanti sampahnya tuh nggak berulang gitu. Aku mau taruh di lemari. Aku tuh sekarang lebih senang beli di agen karena lebih murah. Udah gitu kalau ke minimarket pasti banyak yang dibeli makanannya, bukan keperluannya. Jadinya pengeluarannya tuh tambah banyak gitu teman-teman. Jadi untuk tim kontrak kayak aku ya udahlah, nggak usah berlebihan, seadanya aja. Ini sampahnya mau aku buang dan udah selesai, tapi kontrakannya tuh masih berantakan banget. Anak-anak tuh di luar masih anteng main dan kata aku mau lanjut aja untuk ngelipetin. Kalau hari-hari nggak puasa biasanya aku tuh masak jam segini teman-teman. Tapi ini tuh aku nggak masak, jadi ada waktu untuk aku beres-beres. By the way, aku mau nanya deh ke kalian ada nggak sih yang main TikTok affiliate ataupun Shopee affiliate? Nah, menurut aku sebagai orang yang udah lama di YouTube, memang YouTube itu aku belum banyak banget yang nonton, tapi aku nggak ngerasa capek gitu teman-teman. Sementara kalau aku main aplikasi di TikTok affiliate itu tuh kayaknya capek banget, karena video aku tuh banyak banget yang FYP, tapi itu nggak bisa jadi uang gitu teman-teman. Apalagi kalau ada keranjang, tetap aja mereka kan nggak ngeklik, mereka tuh cuma nonton video dan videonya tuh nggak dibayar. Kecuali orang nonton video kita terus dia ngeklik keranjang dan dia beli, itu baru kita dapat penghasilan komisi sedikit. Tapi beda lagi kalau di YouTube, kita bikin video 10 menit, orang nonton misalkan 1 menit, 2 menit, nah itu bakal jadi penghasilan kita gitu teman-teman. Pokoknya setiap menitnya, setiap detiknya itu pasti masuk ke penghasilan kita, walaupun ya emang belum banyak banget. Tapi kan setidaknya kayak kita bikin video susah payah tuh capek, itu tuh ada hasilnya gitu teman-teman, udah kelihatan gitu. Nah, jadi kalau menurut kalian gimana nih? Tapi jujur kalau sekarang aku juga masih bikin video TikTok sedikit-sedikit karena aku tuh pengen nambah followers aja sih teman-teman. Soalnya di TikTok tuh masih sedikit pengikut aku tuh baru 1000 berapa gitu. Dan untuk kalian yang mau mampir ke akun TikTok aku, jangan lupa untuk di follow ya. Nanti untuk linknya aku taruh di bagian komentar. Oke, lanjut ya. Makasih udah ngedengerin aku. Di sini aku mau bersihin kasur dulu. Padahal ini tuh udah aku rapihin teman-teman. Dan ini hasil dari cucian aku yang waktu itu pas aku baru pulang kampung. Ini tuh panen dan baru aku sempat lipetin, soalnya kayak waktu malam ketunda, kecapean. Ada aja deh hal-hal yang bikin aku nunda ngelipetin. Tuh kan bener aja, baru aja aku mau mulai ngelipetin, ini ada yang mau pamit. Mereka tuh katanya mau cari jajanan, jadi ya udah deh kata aku. Soalnya anak-anak tuh seneng banget kalau naik motor sama ayahnya. Tapi ini tuh nggak ke jalan raya ya teman-teman, jadi cuma muter-muter di sini aja. Dan akhirnya anak-anak udah sama ayahnya, aku jadi bisa lebih cepat ngerjain semuanya. Pertama di sini aku mau lipetin baju anak-anak. Sebelumnya dibalik-balikin dulu supaya lebih cepet. Salut banget sama ibu-ibu yang rajin banget setrika, nyempet-nyempetin waktu tuh untuk setrika pakaian. Kalau aku ngelipetin aja tuh rasanya udah enak pusing gitu teman-teman, karena kayaknya banyak. Dan aku juga waktunya nggak ada untuk setrika. Kalau siang-siang takutnya anak-anak tuh kena setrikaan, kalau malam-malam akunya juga udah capek, udah ngantuk. Bahkan sikatin kamar mandi aja tuh aku lakuinnya kadang malam-malam gitu teman-teman, kalau suami aku lagi kerja, anak-anak tidur. Soalnya kalau siang-siang aku sikatin kamar mandi, pasti anak-anak tuh pada ikut-ikutan. Jadi kalaupun ada waktu aku nggak akan pakai untuk setrika pakaian, paling aku untuk istirahat aja. Nah ini udah selesai, aku mau taruh bajunya di lemari. Tapi ini lemarinya belum aku beresin lagi. Setelah aku pulang kampung, waktu itu ngambilnya tuh udah tarik-tarik aja gitu teman-teman. Jadi ini yang masih berantakan aku mau taruh di bawah, dan yang udah rapi aku lipetin mau taruh di atas. Mungkin banyak orang tuh ngeliat aku ribet dan repot banget ya, jadi aku dengan anak dua yang kecil-kecil, tapi aku tuh bersyukur banget sih teman-teman udah bisa lewatin semuanya sampai anak-anak aku tuh udah mulai besar. Bahkan banyak juga sih dari dulu aku tahu yang remehin aku, kemampuan aku, tapi Allah tuh maha baik. Allah bantu perjalanan hidup aku, dikontrakan bareng anak-anak sampai mereka tuh mulai besar.
Dan makasih banyak ya yang udah nontonin video aku, yang udah suka sama video aku. Untuk yang kurang suka sama video aku, sama cara aku isi suara dan lain sebagainya, kalian bisa skip aja video aku. Nah ini lanjut, aku mau susun pakaiannya di atas. Padahal aku tuh kalau udah ngerapihin baju tuh kayaknya udah rapi banget. Tapi kan yang ngambil baju tuh nggak selalu aku, kadang anak-anak, kadang juga suami, main tarik-tarik aja. Akhirnya ya udah deh, berantakan. Tapi kata suami aku, kalau rumah nggak mau berantakan, nggak usah ada isinya. Kalau ada isinya, apalagi isinya bocil-bocil, ya udah wajar aja rumahnya berantakan, dan biarin aja orang mau bilang apa. Ya udah teman-teman, segitu dulu aku ngomong di video ini. Makasih udah dengerin aku dan nontonin video aku, dan wassalamualaikum.